Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Gus Afif demi kedaulatan negara Republik Indonesia. Presiden Jokowi siap mati dan hakul yakin untuk NKRI. Jokowi tegaskan kedaulatan harga mati. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Presiden memerintah seluruhnya jajaran Kemenhan, TNI dan Polri bekerja sungguh-sungguh menjaga kedaulatan NKRI dan berdiri paling depan dalam memperkokoh kedaulatan NKRI. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kedaulatan itu harga mati. Tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar, kata Presiden Jokowi. Kita memberi pengarahan pada rapat pimpinan Kemenhan, TNI dan Polri di lapangan Bhinneka Tunggal Ika. Kata Presiden Jokowi ketika memberi pengarahan pada rapat pimpinan Kemenhan, TNI dan Polri di lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kemenhan, Jakarta. Dalam rapim yang dihadiri antara lain Menko Polhukam, Menteri Prabowo Subianto, Panglima TNI dan Kapolri, Presiden Jokowi merasa senang rapim juga dihadiri jajaran pimpinan Polri. Menurut Presiden, jajaran pertahanan juga harus menangani semua spektrum konflik yang semakin luas. Ia menyebutkan tantangan itu antara lain semakin meluasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. Natuna, benteng terdepan Indonesia bagian utara untuk menghadapi Tiongkok atas klaim Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah laut tepi yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. LCS membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan. LCS cakupannya sangat besar dengan luas 3.500.000 square kilometer. LCS memiliki potensi strategis dari segi ekonomi karena sepertiga kapal di dunia melintasinya, termasuk di dalam LCS terhadap hasil laut yang mampu mencukupi kebutuhan pangan jutaan masyarakat di Asia Tenggara. Dan yang paling menggiurkan adalah adanya cadangan minyak dan gas alam lepas pantai dalam jumlah sangat besar di sana. Dengan adanya kekayaan alam seperti itu, maka tak heran banyak negara yang tergiur untuk segera mengeksplorasi LCS. Salah satunya adalah negara bangku Tiongkok. Setelah Perang Dunia II berakhir, setelah Jepang kalah, pemerintah Tiongkok merasa berhak atas kepemilikan Pulau Spratly dan Paracel. Tapi kedua gugus kepulauan itu juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Hal tersebut kemudian menjadi sengketa laut selama bertahun-tahun sehingga saat ini masih belum menemui titik temu kesepakatan antara negara-negara yang bertikai. Keadaan semakin diperparah dengan reklamasi yang dilakukan oleh Tiongkok di sekitaran LCS. Kabar terakhir, Tiongkok sedang memasang sistem rudal anti kapal perang di Kepulauan Spratly. Pemerintah Tiongkok kemudian mengeluarkan garis batas laut yang dinamai Nanda Line. Pemerintah Tiongkok kemudian mengeluarkan garis batas laut yang dinamai Nanda Line untuk mengklaim wilayah kepemilikannya di LCS yang menyerobot teritori laut milik Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Walaupun Indonesia tidak dirugikan atas klaim Tiongkok menggunakan Nanda Line karena tidak ada wilayah lautnya yang dicaplok, namun pemerintah Indonesia tetap waspada. Hal ini lantaran tinggal sedikit lagi Nanda Line yang terbentuk seperti lidah itu menjilat pulau terdepan bagian utara Indonesia, Natuna. Mau tak mau, Natuna kini dijadikan pangkalan militer oleh Tentara Nasional Indonesia. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada penguatan batas negara terluar, termasuk di Natuna. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar, dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Alat utama sistem senjata alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 kapal perang ukuran besar sekelas frigat dan korvet untuk melakukan patroli di Laut Cina Selatan. Ini berarti bakal ada frigat Ahmad Yani kelas dan Diponegoro kelas milik TNI AL yang akan siaga di sana. Jepang hibahkan kapal pengawas ke Indonesia untuk jaga Natuna. Pemerintah Jepang siap menghibahkan kapal pengawas perikanan kepada Indonesia. Kapal itu akan membantu dan mendukung berbagai kegiatan pengamanan di wilayah perairan Laut Natuna Kepulauan Riau. Rencana hibah kapal menjadi salah satu kesepakatan kerjasama Jepang dengan Indonesia mengenai pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di 6 pulau terluar Indonesia. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu menyampaikan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Menlu Retno Marsudi di Jakarta pada Jumat. Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu hibah kapal pengawas perikanan dan jajaki pengembangan industri pariwisata, kata Retno dikutip dari laman resmi Setkap. Perseteruan dan memang belum ada tanda-tanda mereka dalam waktu dekat ini. Bahkan kedua negara ini semakin sering saling ungkapkan pernyataan yang membuat keadaan makin meruncing. Ditambah lagi dalam konflik perebutan wilayah tersebut, sejumlah negara telah menyatakan bakal ikut campur.
Salah satu negara yang menabuh genderang perang tak lain adalah Amerika Serikat dan Australia. Kedua negara tersebut terang-terangan mendukung dan bakal bertindak bila Taiwan benar diserang oleh China. Merasa urusannya dicampuri oleh Australia dan Amerika Serikat, China pun tak tinggal diam. Bahkan China secara terang-terangan menantang negara tetangga Indonesia, Australia, bila nekat mendukung Taiwan. Mengutip dari Break.id, China dilaporkan menggunakan negara-negara kecil dan tergolong miskin di sekitar Australia sebagai senjata. Hal itu pun dilaporkan juga bisa membuat posisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia bakal kena imbasnya. Melansir dari Sky News Australia Herald Sun, kolumnis Caleb Bond memperingatkan Australia mengenai hal tersebut. Salah satunya yang menjadi sorotan Caleb Bond adalah paket bantuan Australia senilai 304,7 juta dolar Amerika Serikat untuk negara-negara di Pasifik seperti Papua New Guinea. Jika paket bantuan itu tidak diperpanjang tahun depan saja di tempo berakhir, maka China bisa menyelinap lewat pintu belakang dan mengambil kendali. Apalagi bantuan Australia selama beberapa dekade terakhir, pembangunan dan pengaruh yang dibangun di Pasifik tidak berarti apa-apa. Kami tentu saja melihat peningkatan uang yang diinvestasikan China di Pasifik, kata Bond seperti dilansir dari Express.co.uk pada Rabu 17 November 2021. Bond mencatat bagaimana dia khawatir bahwa jika Australia menarik diri dari Pasifik sepenuhnya, pengaruh China bisa menjadi tak terbendung. Apalagi kini perekonomian China disebut sebagai satu-satunya negara yang cukup sukses keluar dari keterpurukan di masa pandemi. Bahkan China disebut mampu memberi bantuan pada 150 negara dengan anggaran senilai 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sistem pinjaman untuk bantuan tersebut pun juga disebut-sebut sebagai cara China untuk bisa menekan negara yang dibantunya. Seperti yang telah dilakukan China di seluruh Afrika. Ancaman mengerikan China kepada Australia akan terjadi kiamat jika melindungi Taiwan. China telah mengeluarkan peringatan mengerikan kepada Australia dengan menyatakan bahwa serangan berat akan segera terjadi jika pasukan Australia datang untuk membela Taiwan. Mengutip Daily Mail, seorang mantan pejabat China telah mengancam Australia dan Amerika Serikat bahwa akan terjadi kiamat jika kedua negara itu bergerak untuk melindungi Taiwan dalam konflik militer. Victor Gao, yang pernah menjadi penerjemah pemimpin komunis Deng Xiaoping dan sekarang menjadi juru bicara pemerintah China, memperingatkan kekuatan Barat untuk tidak ikut campur dalam upaya China untuk mencaplok wilayah yang disengketakan 180 km di lepas pantainya. Mereka yang ingin memblokir penyatuan akan ditakdirkan untuk gagal, kata Gao kepada 60 Minutes. Dia menambahkan, jika Australia memutuskan untuk berperang bersama dengan tentara Amerika Serikat dalam upaya menghentikan upaya reunifikasi antara daratan China dan Taiwan China, maka akan terjadi hal terburuk yang dapat diimpikan, yakni perang antara China dan Amerika Serikat. Itu akan segera meningkat di luar kendali dan itu akan menjadi kiamat, tegasnya. Selain itu, Daily Mail juga memberitakan dalam pernyataan keras yang diterbitkan di tabloid China The Global Times pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, pemimpin redaksi News Newsroom berterus terang dalam analisisnya tentang janji Australia untuk datang membantu Taiwan jika pasukan sekutu Amerika Serikat terlibat dalam konflik. Jika pasukan Australia datang untuk berperang di Selat Taiwan, tidak dapat dibayangkan bahwa China tidak akan melakukan serangan berat terhadap mereka dan fasilitas militer Australia yang mendukung mereka, cuit Seijin. Dari Australia lebih siap berkorban untuk Pulau Taiwan dan Amerika Serikat, tambahnya.